Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Setiawan, STMT, sebagai dosen tetap Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Mata kuliah yang diajarkan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS yaitu mata kuliah Teknik Lalu Lintas. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib dengan kode 0401018. Deskripsi mata kuliah Teknik Lalu Lintas ialah untuk memahami dan dapat melakukan analisis pada simpang tidak bersinyal dan simpang bersinyal, serta ruas jalan perkotaan yang dihubungkan pada kecepatan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, serta membahas mengenai parkir. Pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah blended learning atau perpaduan antara luring dan daring melalui platform Edlink UMJ. Dengan Edlink tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online. Diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Untuk metode pembelajaran secara aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Ada juga ceramah interaktif untuk pemahaman konseptual, diskusi kelompok untuk kolaborasi studi khusus, dan project-based learning untuk aplikasi praktis berdasarkan kondisi di lapangan. Capaian pembelajaran atau CPL menggunakan 2 poin, yaitu CPL 4, memiliki kemampuan memahami prinsip-prinsip dasar teknik sipil sesuai standar yang berlaku. Lalu CPL 8, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah keteknik sipilan dengan mengambil keputusan secara tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Teknik Lalu Lintas, yaitu CPMK 1 mampu memahami teknik lalu lintas pada tinjauan kecepatan, asal tujuan, waktu perjalanan, dan tundaan. Lalu CPMK 2 mampu memahami data, lalu lintas, dan kapasitas jalan. CPMK 3 mampu memahami simpang dan ruas jalan perkotaan. Lalu CPMK 4 mampu memahami pengendalian lalu lintas dan studi parkir. Media pembelajaran didapat yaitu modul atau RPS yang dapat diunduh melalui Edlink UMJ. Lalu juga ada materi dalam bentuk PowerPoint dan juga studi kasus. Materi pembelajaran untuk mata kuliah Teknik Lalu Lintas yaitu karakteristik pengemudi dan sifat kendaraan, hubungan volume kecepatan dan kepadatan, studi asal tujuan, waktu perjalanan dan tundaan, teknik survei parameter dasar lalu lintas, pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas, persimpangan tidak bersinyal, persimpangan alat pemberi isyarat lalu lintas, ruas jalan perkotaan, pengantar, pengaturan dan manajemen lalu lintas, lalu studi parkir. Untuk penilaiannya mencakup 5 komponen utama. Yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%, ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%, tugas kelompok 20%, presentasi proyek 20%, kehadiran dan keaktifan sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan penguasaan materi, partisipasi aktif, dan kemampuan analisis. Saya juga menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi disampaikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Setelah ini akan disampaikan video pembelajaran interaktif untuk mata kuliah Teknik Lalu Lintas. Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas untuk mata kuliah teknik lingkungan yaitu jalan perkotaan. Tapi sebelum itu saya akan absensi dulu mahasiswanya satu-satu ya. Oke, kita mulai. Rizky Fadilah, Dir Tegar Pratama, hadir. Akmal, hadir. Lalu Agus Reswanto. Sebentar, Agus Reswanto. Muhammad Nur, Supardi, Erik Arafat, hadir. Aris Eko, oke. Terus Aditya Susila, hadir. Budi Santoso, Reno, hadir. Catur,
Cindy, nggak hadir ya Cindy ya. Alfa, Ahmad Firdaus, oke nggak ada. Terus Ananda Prilia nggak ada ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas untuk pertemuan hari ini yaitu teknik lalu lintas jalan perkotaan. Hari ini kita akan membahas mengenai materi teknik lalu lintas pada pembahasan jalan perkotaan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan derajat kejenuhan pada jalan perkotaan. Nah, sebelum ke sana kita harus melihat dulu arus dan komposisi lalu lintas. Jadi arus lalu lintas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang atau SMP. Nah, satuan mobil penumpang ini akan dihubungkan terhadap kendaraan ringan, kendaraan berat, dan juga sepeda motor. Lalu juga kendaraan tak bermotor dan juga ada faktor tambahan yaitu ekivalensi mobil penumpang atau IMP. Jadi intinya adalah nilai IMP ini untuk masing-masing tipe kendaraan tergantung pada tipe jalan dan arus lalu lintas total yang dinyatakan dalam kendaraan per jam. Jadi nanti item untuk menghitung derajat kejenuhan pada satu lalu lintas ini atau kegiatan berlalu lintasnya berdasarkan pointers di sini. Ada kendaraannya. Lalu selanjutnya adalah kecepatan arus bebas. Nah, di sini ada secara matematis rumusnya seperti ini. Ada FV-nya yaitu kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan. Lalu ada F0-nya yaitu kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada jalan yang diamati, satuannya kendaraan kilometer per jam, satuannya kilometer per jam. Lalu FVWE yaitu penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan kilometer per jam. Lalu ada FFV-SF atau faktor penyesuaian untuk hambatan samping. Lalu ada FFV-CS atau faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota. Nah, dari 5 item ini atau 5 pointers ini ada yang didapatkan dari peraturannya, ada yang didapatkan dari survei di lapangan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 2 kecepatan baik dari peraturannya di PKJI tahun 2023 dan juga bisa didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan. Jadi teknisnya adalah kalau kendaraan lewat di depan Anda lalu dengan jarak 50 meter, itu kira-kira waktu tempuhnya berapa. Jadi satuannya adalah detik dulu per meter, nanti baru berubah menjadi kilometer per jam. Intinya seperti itu. Lalu di sini kita bicara kapasitas. Nah, karena kita membahas derajat kejenuhan, berarti kita akan bicara kapasitas. Kapasitas di sini adalah C sama dengan CO kali FCW kali VCSP kali VCSF kali VCCS. Nah, untuk kapasitas dasar ini yang pasti adalah menyesuaikan dengan lebar jalan. Ya, saya garis bawahi untuk kapasitas selain CO ini didapat nanti dari penyesuaian lebarnya. Nanti faktor-faktor inilah yang kita sebut sebagai kapasitas. Jadi kapasitas itu lihat pointers ini nanti bisa lihat di peraturan. Makanya pertanyaan pertamanya itu lajurnya itu berapa? 4/2 atau 2/2, UD atau D. Nah, ini yang akan menentukan nilai CO-nya. Termasuk juga FCW-nya. Intinya seperti itu. Nah, derajat kejenuhan itu kalau Anda melihat itu adalah dia posisi jenuh atau dengan kemacetan atau dengan padatnya lalu lintas. Maka disebutnya adalah derajat kejenuhan. Jadi pada satu ruas jalan, misalkan 1 km, nah dia itu kalau sudah padat berarti kita sebut sebagai jenuh. Nah, secara matematisnya adalah Q per C. Jadi hubungan antara arus lalu lintas yang tadi, ya hubungan arus lalu lintas yang tadi terhadap kapasitas, yaitu kendaraan per jamnya, seperti itu. Jadi derajat kejenuhan setelah mendapat Q-nya dari volume lalu lintas, mendapatkan nilai C-nya dari peraturan, maka derajat kejenuhannya bisa dicek dengan Q per C. Hasilnya, kalau dia lebih dari 0,9 sampai 1 ke atas,
maka kita sebut sebagai jenuh. Ya, jadi sekali lagi, kalau nilai DS-nya lebih besar daripada 0,9 atau 0,9 terus 1, 1,1 dan seterusnya, maka kita sebut sebagai jenuh atau memang sudah macet. Di sini juga karena jalan perkotaan akan memperhitungkan juga kecepatannya. Jadi secara matematis ditulis dengan V sama dengan L per TT. Jadi V-nya adalah kecepatan rata-rata ruangnya terhadap panjang segmennya. Tadi yang saya sampaikan panjangnya berapa, lalu waktu tempuhnya berapa rata-rata. Di sini perilaku lalu lintas meliputi kecepatan dan juga derajat kejenuhan. Nah, kalau lingkup penataannya seperti ini, pada jaringan jalan, nah kita sedang membahas jalan perkotaan di sini. Makanya kalau jaringan jalan ada 2 poin, ada simpang dan ada jalan ruas. Nah, di jalan perkotaan ini nanti sama juga metodologinya, dari pendahuluan, metodologi, prosedur hitungannya, dan juga contoh hitungannya. Tapi memang kalau di teknik lalu lintas, peraturan di PKJI 2023 ada 2 poin pas utama, yaitu jalan simpang dan juga jalan ruas. Di sini adalah analisis operasional jalan 2 arah. Nah, tadi ini yang saya sampaikan. Nah, data inilah yang akan dihubungkan terhadap kapasitasnya. Jadi, kalau kita lihat menganalisis operasional jalan 2 lajur, 2 arah, perlu diperhatikan geometriknya seperti ini, berapa di soal atau berapa di lapangan, jalur dan lajur efektifnya, lalu pemisahannya berapa, dan di sini ada arus jam puncak yang diperkirakan seperti itu. Nah, ini analisis operasional yang selanjutnya, kita akan memperhitungkan ukuran kota. Nah, ukuran kota ini akan menghubungkan jumlah penduduknya, intinya seperti itu ya. Jadi ini akan menghubungkan jumlah penduduknya. Beberapa kendaraan menggunakan akses sisi jalan seperti itu. Nah, pertanyaannya, lalu berapa kecepatan jam puncak, lalu juga berapa derajat kejenuhannya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan formulir yang ada di sini. Itu formulirnya ada di PKJI-nya. Nanti ada contoh soalnya. Nah, ini kalau berdasarkan PKJI-nya, formnya kurang lebih seperti ini. Ya, ada rencana situasinya seperti apa sesuai form nanti kita isikan. Lalu juga berdasarkan MKJI untuk jalan perkotaan. Ini formnya seperti ini, tinggal diisi dari kendaraan per jamnya berapa, baik kendaraan ringan, berat, dan juga sepeda motor. Nanti kita bahas studi kasusnya. Ini juga kita, di form ini juga ada untuk kecepatan, juga kita bahas di sini kecepatan kendaraan ringan, kapasitas, dan seterusnya. Ini juga, nah inilah peraturannya. Jadi berdasarkan peraturan ini kita bisa cek tipe jalannya yang apa nih, 2/2 UD atau 4/2 UD. Nah, di sini akan menentukan nilai EMP yang akan dipakai. Jadi kalau misalkan 4 lajur tak terbagi 4/2 UD, maka posisinya ini bisa dipakai 3.700, lalu koefisien inilah yang dipakai untuk mengkonversi total kendaraan, lalu dikalikan dengan IMP-nya. Nah, inilah angka koefisien IMP yang bisa Anda pakai. Intinya seperti itu. Nah, ini juga sama IMP, tapi untuk jalan perkotaan terbagi atau satu arah. Nah, ini beda-beda ya, ada yang tak terbagi, ada yang terbagi. Nanti tinggal disesuaikan pada kondisi di lapangan. Lalu di sini ada kelas hambatan sampingnya seperti ini juga, sama tingkat rendah, sedang, tinggi. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Di sini untuk kecepatan arus bebas tinggal disesuaikan faktor FV0 dan faktor FVW-nya. Kalau di sini kita lihat berdasarkan tipe jalannya, di sini ada 6 lajur terbagi, ada 3 lajur satu arah, dan seterusnya. Nah, disinilah ditentukan kecepatan kendaraan ringan pada arus bebas. Jadi angka inilah yang nanti akan dimasukkan kembali ke form atau ke rumusnya untuk dihitung. Ya, ini juga sama kecepatan arus bebas dasar untuk jalan perkotaan seperti ini. Ada 4 lajur terbagi, 4 lajur tak terbagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah faktor FFV, SF. Ini juga adalah untuk penyesuaian hambatan samping. Jadi hambatan samping itu gampangnya adalah kalau ini satu ruas jalan, di kanan kirinya ada apa?
Ada pasarkah, ada perumahankah, itulah yang kita sebut sebagai hambatan samping. Bayangannya seperti itu, ada apa di kanan kirinya. Tapi pada kelas hambatan samping, ini hanya mengikat sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, kita cek nanti posisinya di lapangan seperti apa. Kalau dia pasar, berarti hambatannya sangat tinggi. Tapi kalau misalkan dia mungkin perumahan atau mungkin pemukiman, misalkan bisa aja menjadi sedang atau rendah, nanti tergantung posisi di lapangan, seperti itu. Nah, ini menghubungkan lagi terhadap penyesuaian ukuran kota terhadap jumlah penduduk. Nah, Anda saat nanti survei untuk ruas jalan perkotaan, itu harus dicek jumlah penduduknya berapa. Kurang dari 0,1 juta atau mungkin lebih dari 3 juta. Ini akan mempengaruhi koefisiennya, ada 1, 1,03, dan seterusnya. Jadi tolong perhatikan juga ukuran kotanya, tapi berdasarkan jumlah penduduk. Lalu di sini adalah 4 lajur terbagi atau jalan satu arah, ini per lajurnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi saat menentukan kapasitas dasar dihitung per lajur, tolong hati-hati. Nah, kadang-kadang itu teman-teman itu dia tidak melihat per lajurnya. Jadi kalau ada 4 lajur, maka 4 dikali 1650. Intinya seperti itu. Jadi nanti tolong perhatikan lajurnya ada berapa. Ada 1, 2, 4, 6, tinggal dikalikan saja ini. Maka ketemulah kapasitas dasarnya. Lalu selanjutnya di sini ada 4 lajur terbagi atau jalan satu arah, tinggal sesuaikan koefisiennya dan seterusnya. Ini adalah faktor FCSP, ini penyesuaian pemisah arah. Jadi kita cek dia itu berapa persen perbandingannya, 70-30. Jadi misalkan arah utara ada 70%, arah ke selatan ada 30%. Nah, ini menentukan nilai koefisien yang akan digunakan seperti itu. Lalu juga berdasarkan ini juga ada penyesuaian untuk hambatan samping. Tinggal disesuaikan saja lebar bahunya. Kalau dia pakai kerep, ya pakai kerep. Ini juga nanti dihubungkan lagi dengan ukuran kotanya. Nah, ini menghubungkan antara antara derajat kejenuhan, hubungan antara derajat kejenuhan terhadap rata-rata kendaraan ringan. Oke, nah sekarang ini juga sama, kecepatan rata-rata dihubungkan terhadap derajat kejenuhan. Oke, kita masuk untuk studi kasusnya seperti ini. Kapasitasnya 4/2D, volumenya adalah volume penduduknya 5 juta, tipe jalannya 4/2, hambatan sampingnya adalah kerep, luas bahunya adalah 2 meter, lebar lajurnya 4 kali 3,5 meter. Volumenya seperti ini, barat timur timur barat, ringan berat sepeda motor, dan seterusnya. Oke, nah inilah yang kita pakai untuk menghitung kecepatannya. Nah, di sini sudah jelas ya. Di sini kan ada rumusnya. F0-nya 57. Karena dia 4/2D dan kendaraan ringan, maka diambillah 57 yang di sini. Lalu ini sudah saya panahkan, lalu ini juga yang FV0-nya kita ambil di angka 0. Oh, ini kepotong. Lalu juga FFVS 0,99 juga dasarnya dari sini. Lalu FFVCS 1,03 diambil dari sini, sehingga didapatlah FV-nya 58,12. Jadi enaknya kalau kecepatan itu berdasarkan data atau berdasarkan tabel. Jadi dasar tabellah yang digunakan di sini. Nah, yang repot adalah kapasitas. Inilah yang harus hati-hati. Kenapa tadi saya bilang hati-hati? Karena ini. Nih ya, saya kasih panah. 1650 kali 4 sama dengan 6.600. Maka CO-nya adalah 6.600. Nah, ini yang hati-hati. Ini yang selalu saya peringatkan untuk hati-hati. Kenapa? Karena di soal jelas 4 lajur terbagi atau jalan satu arah. Nah, kalau 4 lajur terbagi, berarti kita pakai yang 1650. Intinya seperti itu. Dikali 4, karena ada 4, jadi 660. Taruh di sini. Nah, terus FCW-nya 1 di sini karena lebarnya adalah 3,5. Ya, dapatnya 1. Nah, proporsi di sini.
Di sini proporsinya barat timur, timur barat. Kita hitung 4555 ketemulah 0,98 berdasarkan tabel ini. Ya, terus FCSF-nya itu 0,98, berarti dia posisinya low, ya 0,98 itu yang dipakai. Sehingga FCCS-nya karena lebih dari 3 juta dipakailah 1,04. Sehingga didapatlah kapasitasnya adalah 6.625 SMP per jam. Untuk yang kapasitas, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jadi untuk yang 2 lajur tak terbaik itu kan total 2 arah, berarti untuk berjalan cuma 1 kali aja Pak ya? Iya, jadi kan 4 lajur 2 arah ini kan berarti 1650 itu langsung dikali 4 aja. Kan 4/2 berarti lajurnya 4, kalau 2-nya kan 2 arah. Jadi tinggal ini saja dikalikan 4, seperti itu. Yang kan ada yang tabel palingan itu 2 lajur tak terbaik itu kan 2.900 total 2 arah. Iya, ini cuma 1 kali pengalian. Iya, ini cuma 1 kali pengali saja. Jadi tinggal menyesuaikan terhadap tabel yang ada di sini. Oke, kebayang ya? Oke, berarti yang ini, nah ini yang ada not tambahan di bawah, membandingkan persentase kendaraan berdasarkan kendaraan arah timur ke barat dan perbandingannya. Jadi kita bandingkan timur baratnya, jadi tinggal dibulatkan kalau 46 berarti 45, 54, 55. Tinggal diatur saja seperti ini. Nah, endingnya adalah kalau kita sudah bisa mendapatkan key-nya, maka tinggal key per se. Berarti didapatlah 0,36. 0,36 ini adalah dia tidak macet ya, atau tidak padat, karena didapat 0,36. Kalau di atas 0,9 baru kita sebut sebagai lalu lintas jenuh ya. Nah, setelah ini kita harus membandingkan antara derajat kejenuhannya terhadap kecepatannya. Kita cek. Jadi cara ngeceknya adalah 0,36 kita titikkan di sini, ditarik ke atas ya. Terus di sini adalah 58, kecepatan yang didapat adalah 5812 km per jam. Garis biru menandakan DS-nya, yang dapat ditarik sejajar garis Y. Lalu tarik garis melewati F ke sini ya. Jadi didapatlah angka 54 sampai 56 km per jam. Untuk yang di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan yang ini? Atau kita next dulu aja ya? Oke. Nah, inilah yang saya sebut sebagai tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan atau level of service. Nah, tapi sebelum ini saya membahas ini dulu. Waktu tempuhnya adalah 1,6, L-nya panjangnya, kecepatan V-nya 56 km per jam. Sehingga untuk waktu tempuhnya adalah 1,7 menit ya. Nah, berdasarkan data ini kan 0,36. Kita cek level of service-nya. Kalau 0,36 berarti sekitar 0,4 sampai 0,6, maka dia kecepatannya 40 dengan tingkat pelayanannya B. Pertanyaannya saya balik. Kalau misalkan nilainya adalah 0,90, dia levelnya apa? Kalau dia 0,90 levelnya apa? D. Berarti sama dengan apa? Sama dengan apa? Kalau DS-nya 0,95, dia levelnya adalah D, berarti posisi ruas jalan itu seperti apa? Macet. Kalau macet, Anda perlu melakukan alternatif nggak? Kan Anda itu kan sebagai engineer ya, engineering transportasi, Anda kan harus bisa mereduce kemacetannya. Berarti kalau misalkan DS-nya 0,98 ya, 98 berarti dia di levelnya D. Oke. Saya anggap aja Anda sudah mendapatkan solusi di angka 0,98. Terus Anda dapat solusi ternyata DS-nya di 0,90.
Levelnya apa? Berkurang nggak kemacetannya? Berkurang, tapi levelnya masih di. Nah, itulah permasalahannya. Jadi Anda harus melakukan banyak rekayasa supaya Anda bisa menurunkan tingkat pelayanannya. Jadi nanti Anda sebagai engineering transportasi, atau khususnya di lalu lintas, kalau nanti Anda lakukan rekayasa masih di D, lalu Anda hitung ulang dengan ganjil genap dan kawan-kawan masih di D, berarti manajemen atau rekayasanya masih kurang efektif. Memang secara kepadatan menurun, tetapi secara level dia masih sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ya. Itu kan tadi ada yang angka 1.250 dikali 4 itu kan jumlah. Iya, lajur. Seandainya, itu kan lajur kan dilihat dari marka jalannya Pak ya? Ya. Kalau kita itu dari tanpa marka itu gimana? Kalau yang tidak berhitung tanpa markanya ya, nah itulah yang memang menjadi kebingungannya. Tapi saya biasanya adalah menghitung lebarnya dulu. Jadi kan jadinya jalur ya, karena kan kita nggak punya marka lajurnya kan. Berarti saya hitung dulu lebar totalnya berapa. Lalu saya bagi terhadap nih per lajurnya. Efektifnya yang mana nih? Yang 3 meter, 3,25 atau 3,5. Jadi kalau yang tidak ada marka dan kita tidak tahu lajurnya, berarti kita hitung dulu lebarnya, lalu kita sesuaikan dengan di sini. Lebih masuk yang mana? Sehingga angkanya jadi genep. Bisa mungkin 2, 3, 6, dan seterusnya. Jadi diukur dulu ya, lebarnya, efektifnya seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video rekaman pembelajaran dengan mata kuliah Teknik Lalu Lintas pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.